Hai semua, di video kali ini kita akan belajar tentang event handle di dalam Vue.js. Nah, tapi sebelum itu, di sini kemarin ada yang kelupaan untuk pembahasan conditional rendernya, yaitu ternyata ada satu conditional render lagi, yaitu namanya vshow, di mana vshow ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah pop-up atau pop-up menu yang keluarannya cuman dua, yaitu berupa boolean tipe datanya, yaitu true atau false. Jadi jika dia true, pop-upnya muncul; jika dia false, pop-upnya tidak akan muncul. Dimana untuk vshow sendiri ini itu tidak ada yang namanya kondisi else-nya, jadi dia cuma satu kondisi saja, yaitu true atau false-nya, tampil atau tidaknya. Dan di sini kita akan coba buat untuk vshow-nya untuk menampilkan outputnya ini. Kita bisa buat sebuah div, kita tampung semua outputnya ke dalam div yang sudah kita buat ke sini, dan kita bisa gunakan vshow. Kita buat nama vshow-nya apa, yaitu state atau data yang akan kita buat nanti namanya apa. Di sini contohnya kita buat saja namanya output. Dan di outputnya ini kita buat di setup data kita const output, dimana untuk nilai awalnya kita buat dia false, dimana karena dia false berarti nanti outputnya ini itu tidak akan tampil. Dan jangan lupa di sini di return fungsi dari outputnya seperti ini. Kita coba cek di dalam web browser, reload. Nah, di sini tampilan dari outputnya tidak ditampilkan karena tadi kita buat untuk outputnya, untuk fungsi show-nya itu kita false atau nilai defaultnya itu false, yaitu tidak ditampilkan dulu. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau kita ingin tampilkan? Nah, untuk menampilkannya kita coba buat satu tombol. Kita buat saja nama tombolnya show output, dimana pada saat kita klik tombolnya dia akan menampilkan outputnya. Kita akan coba masuk ke codingan lagi. Nah, untuk membuat tombolnya kita butuh yang namanya event listening, atau kita gunakan fungsi event handle-nya, dimana untuk event listener-nya ini cara fungsinya itu hampir mirip seperti DOM JavaScript, yaitu kita bisa gunakan yang namanya von, atau lebih ringkasnya kita bisa gunakan add. Nah, di add-nya ini kita gunakan event dengan nama klik, yang mana event kliknya ini dia akan nge-trigger sebuah fungsi pada saat tombolnya itu diklik. Kita coba buat setelah hr-nya, kita buat button dengan type-nya dia cuma berupa button biasa. Kita buat nama buttonnya show output, dan kita buat eventnya menggunakan von, atau ringkasnya kita kasih simbol add klik. Nah, dimana eventnya ini dia akan mengganti nilai dari outputnya nih, yang tadinya nilainya false kita ubah jadi true. Caranya kita bisa buat lebih ringkas seperti ini. Jadi kita panggil fungsi outputnya sama dengan tidak sama dengan output. Jadi kita ganti nilai outputnya yang tadinya false jadi true, dan nanti jika nilainya di sini sudah true kita bisa ganti lagi jadi false. Jadi untuk membuka dan menutup tampilan dari outputnya. Kita coba masuk ke dalam codingan lagi, kita coba sini reload, kita klik tombolnya show output. Nah, dia menampilkan outputnya. Kita klik lagi show outputnya, dia tidak menampilkan lagi outputnya. Atau sini kita bisa ganti tombolnya ya. Jadi pada saat ini diklik dia akan terganti di sini teksnya jadi hide output, tapi kalau kita klik lagi itu tombolnya berupa hide output. Kita masuk codingan, kita ganti untuk kondisinya yang ada di sini. Kita bisa gunakan yang namanya conditional temporary, seperti yang kita buat yang video kemarin. Jadi jika outputnya itu bernilai
true, maka di sini kita buat namanya show hide. Tapi kalau dia bernilai false, kita tampilkan dia berupa show seperti ini. Ya, jika dia true, tampil nama tombolnya hide output. Tapi kalau nilainya false, itu tampil show output. Kita coba save, kemudian kita coba lagi di web browser, reload. Nah, ini tampil show output. Tapi pada saat kita klik, nah tampil teksnya berupa hide output. Di sini saya zoom dulu supaya lebih kelihatan. Nah, tombolnya berubah. Di sini jadi show output. Di sini hide output. Pada saat kita klik, dia akan terhide tombolnya atau outputnya. Nah, ini untuk fungsi event handle, yaitu add click, dan kita bisa gunakan juga event handle-nya di dalam fungsi submit-nya. Kita langsung masuk saja ke codingan. Nah, contoh mungkin di sini kita bisa buat event handle di dalam sini dengan nama add submit, kemudian kita kasih private submit add submit titik private, sama dengan kita buat saja nama fungsinya nanti on submit, yang akan kita buat di setup-nya. Nah, untuk fungsi add submit prevent sendiri ini, itu fungsinya pada saat kita mengklik tombol input submit yang ada di sini, dia tidak melakukan reload halamannya, atau dia melakukan yang namanya prevent default, yaitu tidak melakukan reload dalam halamannya atau reload di dalam indeks HTML-nya ini. Dan kita hapus saja aksinya, jadi yang akan nge-trigger yang ini on submit-nya. Kita buat fungsi on submit di dalam script-nya di bawah sini. Nah, sini saya gunakan cara penulisan yaitu arrow function untuk cara pembuatan fungsinya. Tapi teman-teman kalau mau gunakan fungsi biasa seperti ini, itu juga tidak masalah, masih bisa jalan juga fungsinya, asal nanti di return nama fungsinya ini di sini. Ini saya akan coba pakai fungsi arrow function, dimana di sini kita bisa gunakan cons, kita tampung semua nilainya ini masuk ke dalam sebuah data, ya, data yang berupa array. Sini kita buat saja namanya data array, sama dengan ref, yaitu sebuah array kosong. Kita bisa tampung datanya ke sini. Kita bisa buat data array sama dengan, oh ya, di sini data array titik value, itu untuk mengisi value dari data array-nya. Kalau kita ingin ambil value dari data array-nya ini yang berupa ref-nya, jadi kita harus masukkan value-nya juga. Kemudian kita bisa ambil juga name titik 2, nilainya itu ambil dari name titik value, kita tampung berupa objek. Kemudian edge titik 2, ambil dari name titik value, name titik value edge titik value, jangan lupa koma. Kita masukkan juga untuk city, untuk nama key-nya, kemudian value-nya apa. Sini city titik value, kemudian gender titik 2, gender titik value, dan satu lagi mungkin yaitu address titik 2, address titik value. Nah, untuk fungsi data value ini kita coba tampilkan saja dalam console log-nya, atau kita tampilkan berupa alarm, yaitu data array titik value. Ini untuk mengisi data inputan array-nya, kita isi berupa objek yang nanti tampung ke dalam sebuah array. Kita save, kemudian kita coba tes, reload, kita masukkan nilainya. Rizky Putra 27 Makassar, mail Sudian.
kirim. Oh, di sini kirimnya belum jalan karena fungsi dari onSubmit-nya kita belum return. Jadi fungsi dari onSubmit yang sudah kita tampilkan ke template-nya harusnya kita return di sini. Return. Oke. Kita coba lagi, reload, masukkan nilainya lagi. Rizky Putra 27 Makassar, mail Sudiang, kirim. Nah, ini dia berupa objek, cuman di sini karena dia alarm jadi dia tidak bisa baca berupa objeknya kecuali kita konversi. Nah, sini karena dia berupa objek dia tidak bisa tampilkan di alarmnya. Kita coba gunakan console log. Masuk codingan lagi, console.log yaitu data array. Kita coba testing lagi. Data array titik value. Save. Kita coba testing lagi. Reload, masukkan nilainya lagi. Rizky Putra 27 Makassar, mail Sudiang. Kita cek di inspect element karena kita console log. Cek di bagian konsolnya, klik kirim. Nah, di sini tampil data yang kita inputkan yang berupa objek yang ini. Jadi address Sudiang S27, city 1 karena value-nya dari Makassar itu 1, gender juga 1 karena value dari mail itu 1, dan name-nya Rizky Putra. Ini kalau kita gunakan yang namanya ref, yaitu kita harus ambil berdasarkan value-nya. Nah, secara lebih ringkasnya kita bisa gunakan yang namanya reaktif. Kita masuk saja lagi ke codingan. Kita coba refactory, kita gunakan reaktif karena kalau kita buat seperti ini lumayan panjang codingan yang kita buat, jadi kita bisa gunakan yang namanya reaktif untuk pembuatan state atau datanya. Kita buat di sini cons, contoh namanya data, sama dengan kita gunakan reaktif, dan jangan lupa kita import di sini fungsi reaktif. Dan reaktifnya ini kita harus masukkan berupa objek datanya. Di sini untuk nilai name kita isi nilainya dia 0, umur nilai defaultnya 0. Kita buat seperti yang ada di sini. Kemudian city kita buat 0 juga, gender kita buat 0, dan address sama kita buat 0. Nah, berarti karena kita sudah refactory di sini, kita harus refactory juga di dalam returnnya. Nah, returnnya kita cukup return datanya saja. Untuk name, age, city, dan juga gender dan address kita hapus. Nah, karena returnnya di sini kita ubah, berarti kita ubah juga di bagian template-nya, di bagian paling atas. Di template, nah kita masukkan di view modelnya. Jadi dia masuk dulu ke data, kemudian key-nya yaitu name. Nah, ini juga sama, data titik age, data titik city, sini data titik gender, juga sama, data titik gender, dan yang ini data titik address. Dan outputnya juga kita harus ubah yang ini, data titik name, data titik age, kita ubah semua ya ke data. Ini data city, data titik city, titik city, dan di sini juga data titik city, dan gendernya yang terakhir, dan juga addressnya. Address kita kasih data titik address seperti ini. Jadi dia masuk dulu ke dalam variable objeknya, habis itu ambil key-nya. Nah, untuk di dalam fungsi onSubmit-nya sendiri kita tak perlu lagi buat seperti ini. Kita tinggal panggil yaitu nama dari reaktifnya yaitu data. Kita copy, kita tinggal hapus sini. Di sini kita masih gunakan data array value karena di data array-nya kita masih gunakan yang namanya ref. Kecuali kalau kita sudah gunakan reaktif, kita tinggal masukkan nama state-nya atau datanya saja langsung.
Ini data. Oke, kita coba save, kita testing, reload. Kita coba masukkan lagi nilainya. Rizky Putra, sini 27, kelahiran Makassar, mail Sudiang, kirim. Nah, dia akan menampilkan datanya juga yang berupa objek sama seperti yang tadi. Cuma di sini kita buatnya lebih simple menggunakan reaktif. Tanpa harus kita gunakan name titik value, address titik value, s titik value. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan sedikit tentang data handling di dalam Vue.js-nya, dan juga kita coba gunakan reaktif dan juga visual untuk conditional render-nya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Like videonya kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Join ke grup Discord kalau ada yang tanyakan. Subscribe bagi yang belum subscribe. See you in next video. Have a nice day and bye.